Halo semua, apa kabar? Semoga semua selalu sehat ya. Di video ini kami akan mengajak kalian untuk jelajah virtual ke situs sejarah di Singosari. Seperti yang kita tahu nih, Singosari itu daerah yang cukup banyak peninggalan sejarahnya ya. Di video ini kami akan mengajak kalian untuk jelajah virtual di dua tempat, yaitu yang pertama di Candi Singosari dan yang kedua di Stupa Sumber Awan. Oke, selamat menonton dan enjoy this video. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan besar yang bercorak Hindu Buddha yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Ada banyak peninggalan yang menunjukkan tentang keberadaan kerajaan ini. Salah satunya adalah Candi Singosari. Dalam kitab negara agama dituliskan bahwa tempat ini merupakan tempat pendarmaan atau bangunan peringatan bagi Raja Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singosari yang wafat pada tahun 1292 akibat serangan dari Jayakatwang yang saat itu memimpin Kediri. Dilihat dari struktur bangunannya, candi ini merupakan candi yang menunjukkan adanya sinkretisme agama atau percampuran agama Hindu dan Buddha dalam bentuk Siwa Buddha atau aliran Tantrayana. Jadi terlihat dari arca-arca yang ada di kompleks candi ini, seperti arca keluarga atau pantheon dari Siwa. Ada arca Dewi Durga, arca Ganesha, kemudian ada Resi Agastya, dan ada Linggayoni. Selain itu juga terdapat arca yang menunjukkan tentang pengaruh Buddha, yaitu arca Prajna Paramita yang merupakan perwujudan dari Dewi Kebijaksanaan dalam aliran agama Buddha Mahayana atau sering dikenal sebagai arca Kendedes. Candi Singosari berada di Jalan Kertanegara, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sebenarnya, situs ini merupakan areal percandian yang luas. Namun sekarang yang masih dapat diselamatkan hanyalah Candi Induk Singosari saja. Sekitar situs ini berbatasan langsung dengan jalan raya dan rumah-rumah penduduk. Penemu Candi Singosari belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, Nicholas Engelhardt, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, adalah sosok yang menyusun laporan mengenai Candi Singosari ini pada tahun 1803. Candi Singosari ini dibangun sebagai replika dari Gunung Himalaya di India. Di sana terdapat Gunung Gauri Sangkar yang dipercaya sebagai tempat bersemayam para dewa, yang disebut Meru, yang memiliki puncak disebut Kailasa. Sesuai Gauri Sangkar, maka Meru juga dikelilingi 4 puncak yang lebih rendah, yaitu Mandara, Gandamana, Sipula, dan Suparsa. Gunung Meru dengan puncak Kailasa dan 4 puncak lainnya merupakan pusat alam semesta dan tempat para dewa. Begitu pula candi dibangun secara vertikal sesuai dengan konsep Gunung Meru. Bila Gunung Meru punya puncak, lereng, dan kaki, maka candi pun begitu juga, yaitu kaki candi atau umpak disebut Purloka, yaitu gambaran dari alam manusia ini. Badan candi atau Vimana disebut Bualoka, yaitu gambaran dunia antara. Puncak candi atau Cikara disebut Swaloka, yaitu gambaran alam surga tempat tinggal para dewa. Dengan demikian, Candi Singosari merupakan gambaran Gunung Meru, struktur bangunan yang tinggi dengan dikelilingi 4 puncak yang lebih rendah. Namun sayang sekali pada Candi Singosari telah kehilangan puncak-puncaknya karena telah runtuh. Candi Singosari dibangun menggunakan bahan dari batu andesit dan posisinya menghadap ke arah barat. Bagian-bagian candi dari bawah ke atas adalah sebagai berikut, yang disebut tingkat bawah berbentuk persegi 4 yang disebut batur atau teras. Pada bagian kaki candi terdapat ruang-ruang untuk tempat menyimpan arca. Seperti candi-candi yang lainnya, di sini terdapat 5 ruang yang mengelilinginya. Pada 2 ruang sebelah barat, dahulu terdapat arca Mahakala dan Nandiswara. Ruang utara dulu terdapat arca Durga Mahisa Suramardini. Pada sisi timur atau belakang candi terdapat relung yang seharusnya dulu berisi arca Ganesha, dewa ilmu pengetahuan dan penghancur rintangan, yaitu anak dewa Siwa. Ganesha berwujud tubuh manusia, namun berkepala gajah.
Tangannya ada 4, masing-masing membawa kapak, tasbih, dan mangkuk. Sebagai dewa ilmu pengetahuan, hal ini dilambangkan oleh belalainya yang menghisap madu pada mangkuk yang berwujud tengkorak, serta perutnya yang buncit ada disebut juga Lambodara, yang berarti kaya akan ilmu pengetahuan. Sedangkan di bagian selatan terdapat relung yang masih ada arcanya, yaitu arca Resi Akasatya, atau sering pula disebut sebagai Siwa Mahaguru. Arcanya digambarkan sebagai orang tua berperut buncit yang melambangkan kekayaan dalam berbagai ilmu keagamaan, serta berjanggut dan berkumis lebat, memakai sorban atau terkadang rambutnya disanggul, membawa tasbih, dan tak lupa kedai amerta. Pada pundak kiri terdapat kebut pengusir lalat atau disebut juga camara, sedang sisi kanannya terdapat trisula. Arca-arca yang lain telah diambil dan diangkut ke Belanda tahun 1819. Sedangkan pada ruang utama sekarang hanyalah pedestal atau landasan arca yang telah rusak. Menurut para ahli, pedestal tersebut merupakan landasan dari arca Bhairawa, bukan lingga. Bentuk Bhairawa atau Siwa Bhairawa digambarkan jongkok duduk di atas serigala, sedang kaki bertumpu pada lapik tengkorak. Biasanya pun tengkorak bertangan 4 membawa trisula, pisau, gendang, serta mangkuk tengkorak, dan bermuka raksasa. Tubuh candi yang langsing dengan 4 relung di masing-masing sisinya. Atap candi menjulang dan semakin ke atas semakin kuncing. Candi ini dahulu tidaklah berdiri sendiri. Di sebelah selatannya masih terdapat sebuah batur yang mungkin dahulu terdapat bangunan-bangunan kecil. Dahulu juga ditemukan sekelompok bangunan beberapa ratus meter di sebelah barat daya candi itu. Diperkirakan dahulu di sana terdapat sekurang-kurangnya 5 bangunan suci atau lebih yang berlatarkan Hindu dan sebagian Buddha. Beberapa ratus meter di sebelah barat candi terdapat sepasang arca dwarapala yang ukurannya sekitar 3,7 meter. Arca dwarapala ini berfungsi sebagai patung penjaga gerbang atau pintu masuk bangunan suci dalam ajaran Siwa dan Buddha. Berbentuk manusia atau hewan, arca dwarapala yang ada di sisi selatan menghadap ke utara dengan posisi jongkok, tangan kanan memegang gada, sedangkan tangan kiri memegang lutut. Pada dwarapala yang ada di utara menghadap ke timur dengan tangan kanan memberikan kode 2 jari atau disebut mudra, sedangkan tangan kiri memegang gada terbalik. Stupa Sumber Awan berada di Dusun Sumber Awan, Desa Toyomartol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Posisinya berada kurang lebih 6 km dari Kabupaten Malang, arah barat laut kota Kecamatan Singosari. Daerah di sekitar Sumber Awan merupakan hutan pinus di kaki Gunung Arjuno, sisi selatan. Letaknya kurang lebih 650 meter di atas permukaan laut. Nama Sumber Awan berasal dari kata sumber yang berarti mata air dan rawan berarti telaga. Penduduk sekitar juga menyebut situs ini dengan istilah Candi Rawan atau Candi Telaga. Nah, berikut ini adalah wawancara dengan Bu Rosida selaku penjaga gerbang di Stupa Sumber Awan. Namanya Candi Sumber Awan satu-satunya bangunan Buddha di Jawa Timur. Fungsinya untuk meditasi. Dan di bawah candi itu ada sumber mata air yang terbesar. Makanya namanya Candi Sumber Awan. Candinya berdiri di atas sumber. Rawan itu bumi telaga atau rawan. Ini Candi Buddha. Dari setiap tahun dipakai upacara keagamaan Hari Raya Waisak sebelum pandemi itu. Terus berada di dalam kalau candinya diperkirakan sudah zaman Majapahit, tapi sebelum ada candi itu dulu tempatnya di masa Singosari tempatnya sudah terkenal nama Kasulandanan. Kasulandanan itu bahasa Sanskerta artinya taman bidadari dari sebelum ada candi. Iya, pernah dikunjungi dengan Raja Hyangwara. Fungsinya berarti iya untuk meditasi. Jadi ini bukan pendarmaan, beda dengan Candi Singosari. Kalau Candi Singosari itu tempat kerabuan kerajaan Singosari terakhir pertama.
yang dimaksud stupa yang bulat itu yang atas. Yang enggak ada tandanya yang polos. Berarti itu stupanya yang atas hilang atau kayak Dulu ditemukan itu kan udah rusak, berserakan di dunia akar pohon. Dan ini udah direnovasi oleh Belanda tahun 1937. Batunya banyak yang hilang, jadi kesulitan bentuk yang seperti semula. Cakranya hilang, yang batu bentukan itu sisa bentuk sini. Uraian bangunan dari stupa sumber awan adalah sebagai berikut. Stupa sumber awan memiliki tinggi 5,23 meter dan lebar 6,23 meter. Di atas tingkat bawah atau batur yang 4 persegi terdapat kaki yang bentuknya 4 persegi pula dengan penampilan pada tiap-tiap sisi. Di atas itulah berdirilah stupa yang sebenarnya, yang terdiri atas sebuah lapi bujur sangkar, kaki segi 8 dengan bantalan seroja atau teratai sebagai lambang kahyangan dan tubuh yang berbentuk genta. Atasnya atau puncaknya tidak dipasang kembali karena menemui kesulitan pada waktu pemugaran di tahun 1937. Pucuk dari stupa sumber awan ini tidak dapat diketahui dengan pasti apakah berbentuk payung tertutup atau berbentuk bulatan setengah bola. Maka dari itu, di dalam gambar berikut ini rekonstruksi yang dibuat menggambarkan pucuk yang hilang dari stupa sumber awan. Bangunan suci ini tidak memiliki hiasan atau ukiran, tidak ada tangga naik atau barang sesuatu yang lain yang dapat menunjukkan bahwa bangunan itu dapat dinaiki. Fungsi stupa sumber awan yaitu yang pertama sebagai tanda peringatan tempat terjadinya peristiwa penting yang berhubungan dengan Sang Buddha. Yang kedua sebagai lambang suci agama Buddha yang dianggap bertuah dan memiliki kekuatan gaib. Fungsi lainnya yaitu sebagai tempat peribadatan, bukan sebagai tempat pendarmaan atau tempat perabuan. Sehingga terletak perbedaan yang cukup jauh dengan Candi Singosari. Apabila Candi Singosari ini digunakan untuk sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara, sedangkan stupa sumber awan ini lebih tepatnya digunakan untuk beribadah memuja Sang Buddha. Adanya stupa yang merupakan benda atau lambang suci agama Buddha itu yang dapat pula diibaratkan sebagai gunung suci. Maka air telaga sumber awan yang dianggap suci itu berubah sifatnya sebagai amerta. Dan hal ini sangat diharapkan oleh para konsumennya di masa lampau, karena diyakini amerta merupakan air suci minuman para dewa yang barang siapa meminumnya, maka ia tidak dapat atau terhindar dari kematian. Nah, itu tadi video jelajah virtual ke Candi Singosari dan stupa sumber awan. Gimana? Seru nggak? Pasti seru dong. Mempelajari sejarah itu sangat penting loh. Kenapa? Karena mempelajari sejarah ibarat bercermin di depan kaca benggala. Dengan membaca masa silam, manusia akan mengetahui makna dan hikmah setiap peristiwa yang telah berlalu. Dari sanalah kita dapat memetik pelajaran berharga sebagai batu loncatan menuju masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.